Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat menikmati kenikmatan yang telah Allah berikan untuk kita. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Di sini kami dari kelompok 10. Sebelumnya saya akan membacakan anggota dari kelompok 10 terlebih dahulu. Yang pertama yakni ada Mas Muhammad Ashrofi Ammar dengan nomor NIM 126311201007, dan yang kedua yakni saya sendiri Siti Nur Afidah dengan nomor NIM 126311202030 dari kelas manajemen dakwah 3A. Mata kuliah metodologi penelitian, dosen pengampu Ibu Zulfa Ismawati. Di sini tema yang akan dibahas oleh kelompok 10 adalah teknik penulisan laporan dan proposal atau rancangan penelitian karya ilmiah kualitatif. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang subbab pembahasan dari kelompok 10. Yang pertama yakni pembahasan mengenai penulisan laporan penelitian. Yang kedua yakni pokok-pokok penting dalam laporan penelitian. Yang ketiga yakni prinsip-prinsip dalam penulisan laporan penelitian. Yang keempat yakni aspek penting lain dalam penulisan laporan penelitian. Yang kelima yakni kelemahan dalam membuat laporan penelitian. Dan keenam yakni memulai menulis laporan penelitian. Selanjutnya pada subbab 1 sampai 3 akan dipaparkan oleh saya sendiri, Siti Nur Afidah. Subbab yang pertama adalah pembahasan mengenai penulisan laporan penelitian. Mengenai penulisan laporan penelitian, pembahasan dalam suatu laporan penelitian ini menyangkut beberapa hal penting. Seperti hasil temuan penting dalam penelitian itu perlu direview untuk memperoleh penjelasan yang empiris dan juga metodologis. Kemudian setelah itu, temuan-temuan penting itu dibahas berdasarkan teori yang digunakan dalam penulisan ini. Sehingga pembahasannya nanti apakah teori ini dapat diterima atau bahkan dapat ditarik atau sebaliknya ditolak. Materi-materi penting dalam pembahasan dalam suatu laporan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, temuan dari hasil penelitian. Yang kedua, teori yang digunakan dalam penelitian. 3. Hasil penelitian orang lain. 4. Gagasan-gagasan orang lain yang diketahui. 5. Pendapat-pendapat pribadi penulis. Dan yang terakhir yakni bahan-bahan sekunder. Dan pembahasan yang kedua adalah pokok-pokok penting dalam laporan penelitian. Laporan penelitian kualitatif adalah suatu proses dari suatu penelitian atau tahapan penelitian tertentu yang merupakan draft sementara ataupun draft terakhir dari hasil penelitian yang disusun secara sistematis, objektif, ilmiah, dan dilaksanakan tepat pada waktunya. Laporan penelitian ini menjadi semakin penting karena sebuah laporan penelitian itu akan menjadi karya yang ditinggalkan oleh seorang peneliti sebagai tanda mata dari kegiatan penelitiannya yang telah dilaksanakannya. Seringkali penelitian itu melupakan beberapa penting tahapan terakhir karena bisa jadi disengaja ataupun tidak dalam memahami konsep dan makna dari laporan itu sendiri. Laporan penelitian itu hendaknya ditulis dengan gaya bahasa terhormat
komunikatif kepada siapa laporan penelitian itu ditujukan. Bila Homkeri Hoket itu menyarankan kepada sejarawannya bahwa sejarawan tidak akan dikutuk jika gaya penulisannya itu tandus, biasa-biasa, dan tidak menarik. Maka dari itu, laporan penelitian itu harus tidak seperti saran itu. Jadi, lebih baik gaya bahasa laporan penelitian itu tidak tandus, tidak menarik, tidak monoton, dan harus berdasarkan fakta yang nyata. Oleh karena itu pula, laporan penelitian harus sedikit mungkin bebas dari interpretasi peneliti. Tetapi, peneliti juga perlu melakukan revisi-revisi terhadap laporannya sepanjang yang tidak menjadi niat pertama untuk menyembunyikan suatu kebenaran. Dan yang ketiga adalah prinsip-prinsip dalam laporan penelitian. Beberapa prinsip penting yang perlu dipertimbangkan di dalam menulis laporan penelitian. Beberapa prinsip yang dipaparkan berikut ini merupakan hasil ramuan dari prinsip-prinsip yang dikemukakan dalam karyanya Lincoln dan Guba, yang kedua yakni Bogdan dan Bigland, yang ketiga yakni Moleong, yang keempat Nasution, 4 Patan, 5 Faisal, 6 Susilo, dan yang ketujuh yakni Burhanuddin. Yang pertama yakni laporan penelitian harus memiliki struktur yang koheren antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Yang kedua yakni laporan penelitian tidak sama dengan rancangan atau proposal penelitian. Yang ketiga, bahasa dalam laporan penelitian adalah bahasa resmi atau bahasa baku sesuai standar bahasa yang baik dan juga benar. Yang keempat, laporan penelitian harus ditulis dengan penuh kejujuran apa adanya dan tidak diperkenankan melakukan manipulasi-manipulasi. Yang kelima adalah laporan penelitian ditulis sesuai jangkauan penelitian yang telah ditentukan serta berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan. Yang keenam yaitu laporan penelitian perlu untuk selalu melakukan pengecekan ulang data yang ada untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam membangun analisis dan penarikan kesimpulan. Dan yang ketujuh yakni laporan penelitian sosiologi hanya memberi peluang untuk dikaji ulang oleh peneliti-peneliti lain. Dan unsur-unsur yang ada di dalam laporan penelitian kualitatif yaitu judul, abstrak, pendahuluan, perspektif teoritis dan kajian pustaka, metode yang digunakan, setting penelitian, temuan-temuan penelitian, analisis temuan-temuan penelitian, kesimpulan dan implikasinya, dan daftar kepustakaan. Dan untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Muhammad Ashrofi Amar. Terima kasih.